Assalamualaikum kawan-kawan Seduh Alam. Jumpa lagi dengan channel Seduh Alam podcast ya. Bagi kawan-kawan yang belum ngopi, jangan lupa ngopi. Bagi yang sedang ngopi, selamat ngopi ya. Hari ini Seduh Alam berkesempatan berbincang-bincang ya. Alhamdulillah sudah ada narasumber yang hebat ini ya. Ini namanya Bang Wan Harlingga ya. Beliau dari Aceh Singkil. Beliau juga tokoh muda Aceh Singkil yang getol mengembangkan budaya dan wisata di Aceh Singkil ya, Bang Wan ya. Di kesempatan nih Seduh Alam nih bisa ngobrol sama tokoh muda Aceh Singkil yang bisa wisata dan budaya. Ya baik. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih kenapa Wan Har tertarik dengan budaya dan wisata di Aceh Singkil untuk dikembangkan. Bagaimana nih Bang Wan bisa tertarik dengan budaya dan wisata di sana? Ya. Baik, terima kasih Bang Rijal. Ya, ini sekalian kita seduh kopi ya. Seduh kopi ya. Jadi kan begini, ada pepatah begini. Semakin banyak berjalan itu semakin banyak yang Ya, semakin banyak yang dirasakan. ya. Artinya selama ini yang kita jalan juga melihat daerah lain, daerah luar dari kebudayaan. Dari setiap daerah itu pasti ada ikonnya, ya, ada ikon budayanya dan ada ikon pariwisatanya. Ya. Dan kalau misalnya contoh begini, kalau kita berbicara Sabang, orang pasti ingat Sabang Fair, Mirin, Sabang Mirin, Kilometer nol ya. kilometer 0. Nah, Itu dan sebagainya. ya. Kalau Banda Aceh misalnya, jadi ikonnya itu Masjid Raya. Gitu. Nah, Singkil itu apa? Tentu ini belum banyak komunikasi. Disitulah kita hadir dengan situasi sehingga kita mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di Aceh Singkil. Kalau mungkin dulu itu orang mengenalnya cuma di Pulau Banyak. Pulau Banyak pun belum terlalu masif lah. Yang kita hadir dengan mengenalkan potensi-potensi wisata yang selain di Pulau Banyak yang selama ini orang contohnya misalnya seperti di Danau Tungara. Danau Tungara itu juga dikenal dari gerakan literasi sebetulnya. Nah, orang tidak mengenal di Danau Tungara itu gimana. Ternyata setelah kita tulis Danau Tungara ada di bahas dan Danau Tungara setelah Danau Tawar itu gimana. Ketika ditulis itu orang tahu ada danau, bahkan danau kedua terluas lagi. Atas dasar itulah sentuhan-sentuhan kecil seperti itu kemudian kita ajak di teman-teman yang berkenan anak muda dan kita interface untuk di sana ya. Dari teman-teman itulah kita berbagi pengalaman. Inilah teman-teman itulah yang bergerak bersama-sama sampai pada 2019 itu pernah diadakan penghargaan aksi pendukung muda prestasi. Jadi kita yang dari kegiatan wisata itu bersama-sama teman-teman mewakili memberikan apresiasi sebagai pelopor destinasi wisata baru untuk wilayah kita angkat itu. Jadi kalau dari segi wisatanya dan budaya Singkil itu juga sangat menarik dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh ini. Adalah seperti misalnya kebudayaan dari segi seni tari. Singkil itu ada tari dampeng namanya. Tari dampeng itu warisan budaya tak benda sudah diresmikan 2015 oleh Menteri Pendidikan itu Anies Baswedan. Meresmikan tari dampeng itu sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kita mencoba mengangkat budaya-budaya yang sudah tenggelam dengan gerakan-gerakan literasi. Semua kekuatan sumber kita itu di tulisan-tulisan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara mungkin orang yang mendengar itu hanya beberapa teman-teman kita. Tapi kalau kita tulis itu asal dia dapat
kapan nih? Apa literasi tentang budaya Nusantara? Ya pertama dulu semasa kita kuliah di sini 2012 sampai 2017 Ya, kita juga sering menulis. ya, Tapi action kita itu cuma di tulisan. ya, Jadi setelah selesai kuliah kita pulang kampung. ya. 2018 kita pulang kampung. Kemudian kita gerakkan sama teman-teman yang jadi alhamdulillah dari orang dulu tidak mengenal itu siapa dan di 2020 itu kunjungan wisata ke Danau Bungara itu dari kita hitung 7 hari lah, 1 minggu itu sampai 4.700, bahkan mengalahkan kunjungan ke Pulau Banyak. Nah, 4.700 sekian dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Nah, dan itu kalau keuntungannya Itu dari mana aja? Dari apakah dari lokal wisatawan atau lokal Aceh lah. lokal Ada aja? yang dari Aceh Selatan, Aceh Tenggara. Ya. Paling kalau dari luar provinsi itu yang tetangga-tetangga lah, dekat dari barat sedikit ada sekitar. Kalau segi ekonomi kita hitung dulu itu kurang lebih 15 juta itu selain dapat 1 hari. 1 hari. Jadi mendongkrak ekonomi warga di sekitarnya Iya. lah. Bang Wan hari ini juga merupakan anggota komunitas FAME ya, Ya, Forum Aceh Menulis. ya forum. Forum Aceh Menulis, kemudian juga ketua DPC HPI. Ya, Himpunan apa tuh? Pramu Himpunan Wisata. Pramu Wisata Indonesia. Indonesia Wilayah Singkil, Wilayah Singkil. Aceh Singkil. Dan juga sudah pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia. Kalau Ya. boleh tahu nih penghargaan kategori apa nih? Mungkin bisa diceritakan Ya. sama kawan-kawan sedua alam. Oke, baik. Bang Rija, jadi ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu programnya namanya program pemajuan kebudayaan desa. Di 2020-2021 itu program baru diluncurkan, Ya. baru program pertama. Di seluruh Indonesia 359 desa pada saat itu ditetapkan sebagai desa budaya. Nah, untuk kita di Aceh 16 desa. Jadi di provinsi Aceh itu dari sekian desa Ya. yang ditetapkan sebagai desa budaya itu hanya 16 desa, termasuk di Singkil itu 1 desa. Ya. Nah, yang di Singkil itulah kita sebagai pendamping kebudayaan desanya. Ada tahapan-tahapan kerjanya. Tahapan kerjanya itu pertama itu ada tahapan temu kenali atau menggali potensi budaya yang ada di desa itu. Ya. Kemudian tahapan kedua itu pengembangan. Nah, setelah kita temukan potensi-potensi budaya tadi, bagaimana kita kembangkan untuk tahapan selanjutnya. Nah, tahapan terakhir itulah pemanfaatan. Pemanfaatan yang setelah kita temukan potensi budaya, setelah kita kembangkan ada beberapa potensi tadi. Yang mana nih yang lebih prioritas untuk kita masukkan menuju tahapan pemanfaatan budaya. Nah, dari situ juga kekuatan yang tadi saya sampaikan tadi kembali di kekuatan literasi ya. Jadi misalnya kita temukan ada nisan tua, nisan Aceh gitu yang di Singkil itu berkisar abad ke-16 dan abad ke-17. Dari bentuk motifnya kemudian kita tulis, kemudian kita publikasi. Awalnya juga kita tidak menyangka kok bisa kita dinobatkan. Nah, karena kita hanya bekerja terus, bahkan itu dulu tidak menjadi target untuk tidak mendapat menjadi target. penghargaan ya. Karena memang tidak disampaikan ada akan diserahkan penghargaan. Bukan seperti API kan, Anugerah Pesona Indonesia itu memang kita rame-rame vote untuk bisa kita berhasil. Kalau ini ya, mengalir saja. Jadi memang penilaian itu murni dari pusat gitu. Nah, makanya ya kita ya bersyukur ditetapkan sebagai desa budaya terbaik di tingkat nasional. Selama ini sudah mendapat penghargaan, kemudian juga sudah mengangkat Aceh Singkil menjadi lebih dikenal. Ini kan Pak Wanhar lulusan bahasa Inggris ya. Kenapa enggak bisa kan itu banyak ke guru ya tarinya, kenapa pilih
2018 Bang Rizal, Wanhar 3 tahun juga honor jadi guru. Jadi guru. Nah, di SMP itu 1 tahun, kemudian SMA 1 tahun, dan SMK 1 tahun. Ya. 3 tahun bergerak di Gunung. Jadi ada senior saya bilang begini, Wanhar, kenapa pendidikan kita itu tidak mau maju-maju? Jadi saya jawab begini, abang mau jawaban yang serius atau mau jawaban yang menyenangkan? Jawaban serius katanya. Kalau jawaban serius, karena kesejahteraan guru itu tidak terpenuhi. Artinya kita yang mengajar itu tidak sebanding dengan apa yang didapatkan gitu. Jadi itu jawabannya Bang Sikil. Jadi artinya seiring berjalan waktu juga kebutuhan kita lebih banyak, apalagi sudah berkeluarga, itulah yang tidak terpenuhi. Jadi kita coba juga beberapa kali tes ikut PNS, ya alhamdulillah belum rezeki. Ya. Nah, makanya kita bergerak di bidang-bidang lain. Tapi sekarang kan kesejahteraan guru juga sudah mulai membaik ya. Ya, mulai membaik. Jadi ya bagi yang mau jadi guru ya silahkan. Jadi Silakan. guru. Kebetulan nih Wanhar lebih fokus ke wisata dan budaya. Jadi mungkin disitulah jalur rezekinya. Wanhar juga ownernya kalau di Singkil pada saat kafe ya, karena ini Wanhar ownernya ya. Kafe apa tuh? Sinanggal namanya. Sinanggal. Nah, ada makanan atau kuliner khas yang tradisional yang memang mungkin orang sekarang udah lupa namanya. Apa namanya tuh? Saya juga lihat dari sagu ya. Ya. Apa namanya tuh? Dari bahan sagu itu banyak Bang. Ada yang namanya lompong sagu. Lompong sagu itu dibakar ya. Kalau kita di sini sama kayak timpan lah mungkin bentuknya. Tapi isinya itu beda. Kalau itu dari pisang, sagu, kelapa. Kemudian dikasih gula. Kemudian selain itu juga ada minuman namanya godeh. Godeh itu juga terbuat dari sagu, pakai santan, pakai gula aren. Jadi itulah yang kita mulai kembali munculkan. Jadi kuliner yang dulunya udah hampir pun bisa dibilang hampir punah lah ya. Hampir punah. Jadi dulu itu kan pernah Wanhar tulis di Serambi. Ya. Lompong sagu dulu primadona, ini hampir tidak dilirik. Ya. Jadi waktu mau tidur baca lagi nih tulisannya. Kira-kira gimana nih solusinya untuk menaikkan kembali lompong sagu? Mau buat festival kuliner, mau buat apa? Ini tidak jadi. Terakhir kita sendiri yang jualan lompong. Nah, kita angkat kembali ini Bang Rizal. Dari situ 2020 ya, dari 2020 sampai 2023 sekarang alhamdulillah masih berjalan dan ternyata masih banyak dinikmati. Jadi favorit ya? Jadi favorit baik bagi anak muda, kalangan menengah, dan apalagi orang tua. Jadi bagi kawan-kawan sedualam yang berkesempatan jalan-jalan ke Aceh Singkil, jangan lupa mampir di kafenya Sinanggal punya Bang Wanhar. Untuk cicipnya batangnya tuh lompong sagu sama godeh ya. Itu makanan ciri khasnya ya. Coba ini kopi cuma kopi tanpa gula nih Bang Wanhar. Kalau biasa Oke, baik, kita coba ya teman-teman ya. Tadi bicara tentang yang bagaimana Wanhar mengembangkan budaya di Aceh Singkil dan Nusantara. Ada nggak pasti ya, saya rasa masih ada pro dan kontranya kalau jalan dari sisi masyarakat yang tidak atau menolak bagaimana suka dukanya nih mengembangkan wisata dan budaya di Aceh Singkil. Ya. Kalau menolak itu pasti apa ya, ada juga bahasa-bahasa seperti itu, tapi kita tinggal berikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini loh potensi kita yang harus kita gali. Jadi dulu kalau misalnya di wisata tadi kan ya, Danau Pungarang itu dianggap orang itu hanya sebagai tempat mandi, kemudian dia mencuci pakaian dan lain-lain ya. Ternyata setelah kita gali potensinya itu lebih dari itu ya. Itulah yang tidak disadari masyarakat kita di situ. Kenapa mereka tidak sadar? Karena membaca potensi wisata itu pasti orang luar. Kalau orang kita di situ ya, kita karena
lahir dan besar di situ, kita menganggap ya itu ya biasa aja karena memang sudah sering kita lihat gitu. Ternyata potensi itulah yang kita baca. Waktu awal-awal mulai kita bergerak, ya masyarakat juga ada yang mengomentari negatif, anak apa kerjaan orang One Harling. Mana ada orang yang mau berkunjung kemari, ini pelosok nih, jalan susah apa segala macam. Kita bermainnya di Android kan, di sosial media. Dan ternyata setelah kita kembangkan, itulah yang tadi Bang Rija, 4.700 sekian orang berkunjung. Jadi contoh misalnya dampak ekonominya, ada misalnya UMKM yang di situ, yang misalnya jualan lele asap, ikan asap dan yang lain. Lele itu dari danau itu? Ya, dari danau. Kemudian ikan-ikan yang lain juga Dari ada danau. diasapkan dari danau itu. Biasa mereka itu habis 1 bulan 2 bulan. Ternyata setelah banyak kunjungan itu, hitungan hari udah habis punya mereka. Itulah pertama dampak positifnya. Kemudian teman-teman anak-anak muda kita berdayakan untuk menjaga parkir. Parkiran itu 1 juta 2 juta itu per hari sampai itu. Itulah artinya dampak positif dari ekonomi juga terbantu masyarakat di sekitar. Itulah paling duka-dukanya, tapi tidak terlalu apa ya, karena kita kasihkan pemahaman. Kemudian yang teman-teman bergerak ini juga anak-anak muda, jadi lebih enak gitu. Dan lebih energik ya. Lebih energik ya. Masih menggebu-gebu Ya, nih. ini luar biasa nih kopinya nih Bang Riza. Jadi kalau dulu kan Aceh Singkil orang lebih kenalnya Pulau Banyak ya. Pulau Banyak. Sekarang sudah ada destinasi wisata lain gitu. Danau Bugara ya. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kalau ke Aceh Singkil jangan lupa ke Danau Bugara, kemudian Pulau Banyak. Selain Danau Bugara dan Pulau Banyak, ada nggak destinasi wisata yang lain yang akan rencana dikembangkan di Aceh Singkil? Ada, Bang Riza. Pertama itu ada Rawa Singkil. Hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Di situ masih banyak kita temukan orang hutan. Kemudian itu menjadi rawa terbesar lah di Sumatera, lagi di Aceh gitu kan. Jadi banyak masih flora fauna ditemukan di situ. Dan itu sangat berpotensi. Itu sebagai paru-paru dunia gitu. Sangat berpotensi untuk kita kembangkan. Selain itu ada juga wisata religi. Wisata religi, contoh misalnya makam orang tua Syekh Abdul Rauf, makam orang tua Syekh Kuala, itu ada di Desa Tanjung Mas, yang tempat desa budaya sekarang yang di sini itu. Makam orang tua laki-lakinya, makam orang tua ibundanya juga di situ di desa. Itu yang belum terangkat. Orang tidak tahu ternyata di desa itu ada orang tua Syekh Abdul Rauf atau Syekh Kuala. Itu jadi cagar budaya juga ya. Itu sudah kita angkat dari beberapa desa. Paling itu selain memang wisata yang andalan di situ pertama tadi Pulau Banyak, kemudian bisa jadi nanti di Rawa Singkil dan Danau Bungara gitu. Kalau selama ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Singkil atau ke Pulau Banyak atau Danau Bungara, ada peningkatan nggak sejak habis COVID ini? Kalau di tahun Lebaran ini kemarin jelas meningkat untuk kunjungan wisata ke Pulau Banyak. Itu hampir ribuan lah yang berkunjung ke Pulau Banyak, juga ke wisata-wisata lain. Karena dulu masa-masa COVID itu kan memang drastis menurun kan, apalagi yang bule-bule yang dari luar negeri itu tidak bisa masuk. Kalau sekarang sudah bebas, ya artinya seiring perkembangan juga perbaikan regulasi manajemen wisata juga semakin banyak kunjungan sekarang itu. Jadi dampaknya terasa ya untuk warga sekitar dengan banyaknya objek wisata yang mulai muncul di Pulau Banyak, di Aceh Singkil ya. Memang luar biasa nih pekerjaan yang sudah dilakukan oleh semoga di kawan-kawan siswa alam yang berada di daerah lain atau di kabupaten lain atau di provinsi lain bisa
melakukan hal yang sama, karena ya di Indonesia terutama di Aceh juga pasti banyak lokasi-lokasi wisata yang belum belum dikenal ya. Belum dikenal belum karena diangkat, ya. itu tadi mungkin karena komunikasi literasi jabatan dengan kalau dengan literasi dan komunikasi yang masif, ya saya rasa eh, wisata lokasi-lokasi wisata di Aceh itu akan banyak terekspos. Ya. Artinya begini Pak, ya, untuk pengembangan wisata itu setelah kita pelajari ada 3 faktor ini yang tak bisa dipisahkan ini. Pertama itu masyarakat, kemudian kedua swasta investor, kemudian ketiga itu pemerintah. Jadi kalau selama ini misalnya teman-teman selalu mengeluh karena ini tidak diperhatikan pemerintah, tanya dulu masyarakatnya mau nggak memajukan wisata itu. Jadi jangan kita selalu berpatokan dengan pemerintah juga. Jadi jangan selalu menyalahkan pemerintah Iya. ya gitu. Kehadiran itu harus dari kita sendiri, dari masyarakatnya. Kita harus berbuat dulu. Setelah kita berbuat, baru pemerintah mengakui ada kompetensi. Terima kasih nih, obrolannya sangat menarik bagi saya pribadi, mungkin bagi kawan-kawan saya rasa juga menarik sebagai pengetahuan kita bersama. Nah, mungkin ada nggak kata-kata atau sampaikan kepada generasi muda, terutama yang belum jadi wisata pemuda Aceh sendiri kan, lihat dalam wisata jadi bisa jadi motivasi semalam. Baik, teman-teman sekolah dimanapun berada, tentu dalam pengembangan wisata dan kebudayaan itu kita harus fokus, harus konsentrasi. Jadi kalau kita konsentrasi semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Nah, di pengembangan wisata ini juga harus bisa setidaknya itu ada 3 poin. Pertama itu atraksi. Jadi di kebudayaan itu tidak melulu berbicara keindahan alam. Jadi keindahan alamnya itu harus dibarengi dengan atraksi budaya yang lain. Itu juga harus hadir di pengembangan wisata. Kemudian amenitas itu memperbaiki infrastrukturnya, kemudian fasilitasnya, itu juga menjadi daya dorong yang sangat kuat. Jika infrastruktur terlengkapi, fasilitas juga terlengkapi, akan menjadi kenyamanan. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesnya itu mudah dijangkau, sumber informasi mudah didapatkan. Jadi tidak melulu hanya dengan kertas, brosur dan lain-lain juga, tapi harus dimanfaatkan penggunaan media sosial, di Instagram, di Twitter, di Facebook dan lain-lain. Itu juga harus dimaksimalkan. Teman-teman di pegiat-pegiat wisata ya berada di situ harus update terhadap Sekarang zamannya media sosial ya. ya. Kemudian di kebudayaan kita Aceh ini dulu pernah menjadi sejarah yang sangat luar biasa, mempunyai kekayaan alam, kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Jadi kita harus menjaga itu ya teman-teman. Jikapun kita hari ini tidak mampu lagi menciptakan kehilangan yang ada zaman ini, minimal apa yang sudah ada yang sekarang itu merawat yang sudah ada itu. Luar biasa, semoga apa yang disampaikan oleh Bang menjadi motivasi bagi kita semua dan bagi kawan-kawan yang giat untuk memperkenalkan budaya wisata di daerah kawan-kawan semuanya. Terima kasih, ini Bang Har, obrolan singkatnya sambil kopi. Ya, ini kopinya luar biasa ya. Tanpa gula tapi terasa manis. Biasanya bilang pakai gula. Ya. Terima kasih juga udah datang berkenan kita ngomong dengan sebulan. Ini kita lokasi syutingnya ini di Pantai Lamcalok, daerah Kaju, Aceh Besar. Jadi kawan-kawan yang belum pernah kemari bisa kemari. Ya, teduh
bisa juga untuk wisata keluarga di sini. Ya. Kebetulan kita dapat lokasi ini yang bagus, kita jadikan lokasi syuting karena podcast Seduh Alam ini emang namanya juga Seduh Alam, Di alam. jadi tidak bisa pindah-pindah ya. Tujuannya juga untuk memperkenalkan lokasi-lokasi wisata yang ada di Banda Aceh Besar dan sekitarnya. Mungkin nanti bisa berkesempatan diundang sama keluar Aceh sini ya, bisa podcast di Negara Ya, atau siap. di Pulau Banyak sambil menikmati kuliner tadi, Lompong sagu. lompong sagu dan godel ya. Terima kasih sekali lagi Siap, nih. terima kasih Bang Rijal udah datang undangan Seduh Alam. Sekian dulu kawan-kawan Seduh Alam. Semoga obrolan hari ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Ya. Jangan lupa terus ikuti channel Seduh Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.